Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Nurholis, Diah Ayu Suryani Tias, dan Bella Fitriani akan mempresentasikan tentang forensik audit. Yang mana dalam materi ini ada beberapa sub yang akan kami bahas, yaitu ada the fraud report litigation and the recovery process, ada employee vendor and other frauds against the organization, ada financial statement fraud, dan ada fraud and SOX compliance. Yang pertama yaitu laporan investigasi penipuan, pemulihan kerugian, dan masalah dalam perspektif. Laporan investigasi penipuan. Penggunaan laporan investigasi penipuan ini biasanya mengakibatkan kerugian bisnis. Untuk tujuan pajak penghasilan kerugian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengurang atau pengimbang pendapatan perpajakan. Lalu ada elemen laporan investigasi penipuan, di mana dalam elemen ini terdapat beberapa, biasanya itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian alamat, di mana bagian ini menunjukkan kepada siapa laporan itu berasal dan ditunjukkan kepada siapa. Jika laporan akan disimpan, di bawah hak istimewa pengacara klien, itu harus ditujukan kepada pengacara. Setiap pembatasan mengenai distribusi laporan harus disebutkan. Yang kedua ada informasi latar belakang. Bagian ini harus menjelaskan secara singkat apa yang memicu penyelidikan. Lalu ada ringkasan bisnis plan. Ini merangkum dalam beberapa paragraf seluruh penyelidikan. Ada metode dan tes yang digunakan, standar profesional, apapun yang diikuti, dan hasilnya. Lalu ada ruang lingkup dan tujuan, di mana bagian ini harus menunjukkan apa yang ingin dicapai investigasi dan batasan apapun yang ditempatkan padanya. Lalu ada mendekati, dalam bagian ini harus memberikan informasi umum tentang anggota tim investigasi penipuan, prosedur dan metode yang digunakan, pengujian yang dilakukan, dan bukti yang dikumpulkan. Laporan tersebut biasanya tidak memberi label bukti seperti itu, tetapi merujuknya secara langsung dalam hal dokumen yang ditinjau, pengamatan yang dilakukan, dan wawancara yang dilakukan. Lalu ada temuan. Dalam bagian ini biasanya itu memberikan rincian mengenai metode yang digunakan, pengujian yang dilakukan, dan bukti yang dikumpulkan. Ini harus mencakup 1 atau 2 kalimat pernyataan sederhana dari temuan penyelidikan. Pernyataan ini harus konsisten dalam kata-kata dan isi dengan ringkasan eksekutif. Selanjutnya ada rekomendasi. Dalam bagian ini, jika ada, biasanya berisi rekomendasi mengenai perbaikan kelemahan, pengendalian internal yang menyebabkan penipuan. Ini juga dapat berisi rekomendasi untuk merujuk masalah tersebut kepada penasihat hukum dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Lalu ada pameran, di mana bukti mungkin termasuk salinan dokumen, transkrip wawancara, resum singkat dari penyelidik penipuan, dan sebagainya. Resum berfungsi untuk menetapkan kredensial ahli penyelidik penipuan dan memberikan wewenang untuk laporan tersebut. Lalu ada bagian dalam pemulihan kerugian penipuan, di mana proses pemulihan kerugian penipuan mencakup tindakan yang diambil untuk membuat korban untuk kembali sejauh mungkin. Secara umum, berbagai opsi pemulihan untuk kerugian akibat penipuan yaitu ada menerima kerugian, mengumpulkan asuransi jika tersedia, atau mengajukan perkara. Lalu ada kesaksian ahli, beberapa faktor yang terlibat dalam penilaian pengadilan terhadap kualifikasi seseorang ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan, yaitu termasuk gelar, pengalaman di bidang kesaksian, lalu ada publikasi buku, prosiding, makalah teknik, lalu ada penghargaan dan pengakuan khusus di bidang keahlian, dan ada keanggotaan dalam organisasi profesi. Lalu yang terakhir ada keterlibatan berbicara profesional. Untuk skema penipuan karyawan, di sini ada 4, yaitu ada pendapatan, pengeluaran, produksi, dan keuangan. Selanjutnya saya teruskan. Yang selanjutnya adalah skema penipuan karyawan. Yang pertama, skema penipuan karyawan ini terbagi atas 4. Ada pendapatan, pengeluaran, produksi,
dan keuangan. Yang pertama itu ada siklus pendapatan. Contoh dari penipuan siklus pendapatan yaitu ada penipuan pengumpulan uang tunai, skimming penjualan, cek ditukar dengan uang tunai, dan perampokan uang. Yang selanjutnya ada siklus pengeluaran. Contoh dari siklus penipuan pengeluaran yaitu ada pembelian tidak sah, pembelian palsu, penyalahgunaan tiket. Yang selanjutnya ada produksi. Contoh dari penipuan produksi yaitu seperti barang rusak dan scare. Yang selanjutnya ada keuangan. Contoh dari penipuan keuangan yaitu seperti penipuan laporan keuangan. Selanjutnya, Kak. Yang selanjutnya ada proses audit dalam mendeteksi dan mencegah penipuan karyawan. Yang pertama itu ada jejak audit. Jejak audit digunakan untuk melacak Yang selanjutnya ada rantai pengawasan. Rantai pengawasan mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas aset ketika penipuan terjadi. Yang selanjutnya ada otoritas dan persetujuan. Otoritas dan persetujuan juga merupakan bagian dari jejak audit. Persetujuan sama pentingnya dengan akuntan forensik ketika menyelidiki penipuan. Persetujuan mewakili review dan penerimaan transaksi yang telah diotorisasi. Yang selanjutnya ada audit internal. Audit internal ini membantu memastikan bahwa jejak audit dapat dihasilkan dengan baik. Yang selanjutnya ada keamanan dan pemantauan fisik, dan ada hotline, pelatihan, dan pendidikan pelaporan penipuan. Selanjutnya kerja. Yang selanjutnya ada penipuan laporan keuangan. Yang pertama itu ada skema penipuan laporan keuangan. Contohnya itu seperti melebih-lebihkan pendapatan, melebih-lebihkan aset, perlakuan akuntansi yang tidak tepat, transaksi fiktif, dan penipuan. Yang selanjutnya ada karakteristik penipuan laporan keuangan. Yang pertama itu penipuan cenderung melibatkan salah saji atau penyalahgunaan aset. Yang kedua, kebanyakan penipuan mencangkup beberapa periode fiskal dengan waktu penipuan rata-rata sekitar 2 tahun. Yang ketiga ada mayoritas penipuan melibatkan melebih-lebihkan pendapatan dengan mencatatnya secara fiktif atau sebelum waktunya. Yang selanjutnya ada penipuan keuangan, pasar saham, dan perdagangan orang dalam. Dan ada pencegahan penipuan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada checklist. Yang pertama itu ada kebijakan manajemen. Sehubungan dengan kebijakan akuntansi, penggunaan yang tidak melanggar pedoman etika apapun, meskipun beberapa individu mengeluh tentang penggunaannya dan ingin dihilangkan. GAPP sengaja memberikan tingkat
keleluasan tertentu untuk memungkinkan perbedaan antara keadaan perusahaan dan industri. Kebijakan ini mencangkup tingkat kebebasan yang luas, sehubungan dengan pilihan akuntansi yang sah, dan pilihan ekonomi yang sah yang dapat mempengaruhi pendapatan dengan cara apapun. Yang kedua ada manajemen laba. Istilah manajemen laba sering dikacaukan dengan manipulasi laba. Istilah manajemen laba mengacu pada penggunaan rutin manajemen dari akuntansi non-fraudulent dan kebijakan ekonomi. Diketahui bahwa persentase yang tinggi dari perusahaan besar secara legal terlibat dalam manajemen laba. Manipulasi laba bagaimanapun memiliki arti yang samar. Ini bisa merujuk pada penggunaan yang sah atau agresif, atau penyalahgunaan yang curang dari kebijaksanaan. Menurut definisi, maka manajemen laba adalah sah dan manipulasi laba bisa sah, sedikit etis, tidak etis, atau ilegal, tergantung pada sejauh mana perusahaan memakai manajemen laba itu dan bagaimana manajemen menggunakan atau melampaui kebijakannya adalah faktor yang penting. Selanjutnya ada manipulasi laba. Manipulasi pendapatan ini tidak termasuk pemalsuan langsung dari catatan akuntansi melalui transaksi fiktif, perubahan penipuan transaksi yang sah, atau kegagalan permanen yang sengaja untuk mencatat transaksi yang selalu penipuan terlepas dari tingkat atau luasnya manipulasi laba ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kolis. Terima kasih. Baik, kita masuk ke bagian mengenai kasus penipuan dan manipulasi laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwasannya forensic auditing berkaitan dengan penipuan dan manipulasi laporan keuangan. Kita bisa ambil contoh yang paling menghebohkan di dunia ini, salah satunya adalah kasus mengenai Enron. Di dalam kasus Enron tersebut, ada pelajaran mengenai akuntansi kreatif yang berujung kepada fraud. Enron adalah perusahaan yang mana dia itu sudah dipercaya oleh masyarakat, namun pada kenyataannya dia itu memanipulasi keuntungan perusahaannya. Sehingga dilihat oleh para stakeholder, Enron mempunyai keuntungan yang sangat besar. Hal ini tentunya adalah sebuah penipuan dalam laporan keuangan. Enron tidak hanya melibatkan manajemen dalam melakukan penipuan, tetapi melibatkan kantor akuntan publik ya, yang dimana menjadi skandal keuangan terbesar di Amerika Serikat. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya audit reguler yang berawal dari identifikasi mengenai apa saja kesalahan-kesalahan, kemudian mereview, dan yang terakhir adalah menganalisis anomali-anomali yang ada. Inilah tahapan regular audit dalam memahami fraud di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dengan adanya kasus Enron ini, maka ada yang mendasari adanya perlu regulasi untuk mencegah adanya fraud di dalam laporan keuangan. Apa yang mendasarinya adalah high profile corporate scandal, ya, skandal korporasi besar seperti Enron, WorldCom, dan Tyco. WorldCom itu perusahaan komunikasi waktu itu ya. Jadi Enron di sini dan WorldCom dan Tyco ya di sini itu tidak menjamin bahwasannya perusahaan yang sudah besar, sudah bonafit itu menjamin kesehatan keuangannya ya, menjamin keabsahan laporan keuangannya.
Sponsor dari adanya regulasi ini adalah Senator Paul Serban dan Representatif Michael Oxley dari Demokrat dan Republik. Mengapa harus ada SOX compliance ini? Jadi di Amerika itu semua perusahaan yang sudah go public ya, yang telah dimiliki oleh masyarakat maupun atau dimiliki oleh subsidiary company yang sudah listing di Amerika itu harus menjalankan fraud and SOX compliance ini. Apa saja yang diminta dalam SOX compliance? Paling tidak itu ada 4 hal ya. Yang pertama adalah CEO dan CFO, Direktur Eksekutif ya, dan Direktur Keuangan adalah bertanggung jawab langsung terhadap keakurasian dokumentasi dan pelaporan dari semua laporan keuangan ya, yang sudah ditentukan sesuai dengan standar SEC atau PSAK-nya sana ya. Kemudian SOX atau Sarbanes-Oxley requires an internal control report. Ya, jadi dia mengharuskan adanya internal control report ya yang dinyatakan oleh manajemen ya sebagai internal control yang diperlukan ya untuk laporan keuangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah SOX. Ini adalah membutuhkan ya, SOX ini mengharuskan adanya formal data security policies atau kebijakan pengamanan data formal. Ya, jadi atau communicating of data securities, mengkomunikasikan kebijakan keamanan pengkomunikasian data dan kebijakan dalam enforcement data security. Yang terakhir adalah SOX mengharuskan bahwasanya perusahaan itu maintain and provide ya. Maintain itu adalah menjaga dan menyediakan documentation proofing ya. Bukti-bukti dokumentasi ya sehingga nantinya itu dapat dimonitoring secara berkelanjutan ya. Nah, inilah pentingnya kalau di luar negeri itu adanya sebuah kebijakan atau polisi terkait dengan adanya fraud di bidang laporan keuangan. Di Indonesia pun ya dahulu itu pernah ada kejadian yang melibatkan KAP terkait pelaporan di dalam perusahaan Telkom ya waktu itu. Cuman kasus yang paling dominan yang dapat kita ambil contoh adalah di negara Amerika Serikat ini. Mudah-mudahan Indonesia dapat mengadopsi hal-hal seperti ini sehingga kasus-kasus besar ya nantinya dengan skala yang lebih nasional itu dapat kita tahan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.